haq bahwa yang dimaksud dengan as-salaf as-salih terus niki sering sekali disalah persepsikan sebab golongan-golongan Wahabi itu saiki nggih pakai nama salaf, kaum salaf, orang salaf. Tapi yang dimaksud salaf itu ya kurun-kurunnya Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud salaf yang itu. Dawuhnya Mbah Hasyim, as-salaf as-saleh, yaitu mereka-mereka yang pemahamannya sesuai dengan ulama Haramain dan ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Di sini Mbah Hasyim menyampaikan suatu junjungan yang tinggi terhadap Al-Azhar, sebab beliau juga memiliki hubungan keilmuan dengan Al-Azhar. Sebab dua sumber inilah yang pada saat ini merupakan qudwatun di ahlil haq, merupakan pedoman bagi orang-orang yang menginginkan kebenaran. Dan ala dhalalatin wa yadullahi alal jamaah man syadda ilah, bahwa sesungguhnya Allah niku tidak mengumpulkan umatku atas suatu kedolakan, atas suatu kesesatan. Artinya di mana ada suatu umat berkumpul, apapun itu wadahnya, majelis fatwa Quran, istighosah dan sholawat, IKPP, NU, apa mau, ini tidak mungkin dalam suatu perkumpulan orang yang banyak semuanya sepakat dalam suatu kesesatan. Pastilah akan ada ekosistem yang saling mengingatkan, sebab kita berhimpun bersama-sama. Wa yadullah alal jamaah man syadda ilallah. Barang siapa yang mencil, barang siapa yang dewe, barang siapa yang mengambil jalur sendiri, jangan-jangan ujung dari jalur itu adalah neraka. Man syadda ilallah. Lajeng wonten riwayat lintune fa idza waqa'a al-ikhtilaf fa 'alaika bis-sawadil a'dham. Kok mangke niku wonten gonjang-ganjing, kok mangke niku wonten beda-beda pendapat, maka kita niki 'alaika bis-sawadil a'dham. Kita nderek as-sawadil a'dham atau golongan mayoritas. Nek sakniki nggih mboten malih kecuali golongane Wahabi. Entah dengan NU-nya, entah dengan takdirnya. Tapi yang pasti yang dimaksud dengan hadal pada masa saat ini tidak ada organisasi yang lebih besar daripada Nahdlatul Ulama. Sebab niki wau, kalau kita kemudian tidak bermayoritas, kalau kemudian kita ini tidak berhimpun pada suatu organisasi yang menjadi mayoritas, walaupun mayoritas itu kadang membuat kita terlena. Kadang rumangsa mayoritas niku terus rumangsa aman. Padahal ada embrio-embrio lain yang walaupun kecil itu tak becak dirawi. Nah kadang kita ini kados macan turu. Kalau musuhnya terus turu, kalau musuhnya tani ngamuk-ngamuk. Ya baiknya ya macan yang selalu waspada, bukan macan yang tidur. Selalu waspada, selalu melihat kanan kiri, selalu meninjau kanan kiri, melihat bawah, melihat atas. Ampun ngantos rumangsa mayoritas, terus akhirnya terlena, terus akhirnya ketika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan, baru bangun, dan kadang bangunnya niku nggih awanan alias tawa. Lajeng sakniki yang dimaksud juga sebagai golongan mayoritas, yaitu aksaruhum ahlul madzhab. Sakniki niku kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di mana pun, niku pasti ada artikel seperti ini. Jangan taklid buta, waspada akan taklid buta. Taklid itu haram. Ini adalah narasi yang dibuat oleh orang-orang di luar sana. Yang dimaksud taklid itu adalah mengikuti imam mazhab, bahwa banyak orang yang saat ini ingin membuat narasi terutama pada yang awam, terutama kepada yang ingin belajar agama yang muda-muda itu, sejak sekarang sudah diajarkan bahwa taklid atau mengikuti mazhab itu sesuatu yang tidak boleh. Padahal ulama sepakat bahwa pada zaman ini tidak ada yang bisa diikuti kecuali 4 mazhab ini.
Bahkan saat ini kalau andai kata kita menukil sesuatu dari kaum sahabat dan kita langsung menukil begitu saja tanpa tahu istinbat hukumnya, lebih aman dari madhab arba'ah mawad daripada langsung menukil. Sebab begitupun para ulama-ulama kita, kadang yang itu remene hadis, terus kembali ke Quran hadis saya. Hadisnya siapa? Ya hadisnya Sahih Bukhari. Memang Bukhari tidak tidak bermadhab. Dan Bukhari itu kok alim hadis. Kalau ngambil Quran, ngambil hukum itu langsung saja hadis. Tidak usah ikut Imam Syafi'i dong. Imam Syafi'i itu pada bermakan sego nih. Jauh-jauh. Ini mari makan sego ngantuk. Imam Syafi'i makan sego terus belajar. Kita mari makan sego ngantuk. Namanya jago zaman siang ya. Jago zaman siang sama iwak tidak enak ya. Caling-caling ngomong. Piring itu sering berterbangan kan jabul. Terus kata upo-upo itu piring terbang jabul. Karena terus Imam Syafi'i itu usah Imam Syafi'ian mau makan sego ini itu benten betul sakit. Imam Syafi'i ini boleh mau kitab kalih entek korek kalih wawasan kitabnya cepetan apane daripada entek korek. Kita ini entek LPG. Prolas kilo itu entek karuan apal lagi. Terus Imam Bukhari ingkang seorang ahli hadis. Beliau itu juga bermadhab para ibu. Fakadal Imam Bukhari Syafi'iyah iki dawuh Bahsi. Akhadha 'anil Humaydi wa Za'farani wal Qarabisi wa kadzalika Al-Huzaimi wan Nasa'i. Wa kana al-Imam Junaid Tsauriyah, Imam Junaid Al-Baghdadi itu bermadhab. Senajan seorang ahli tasawuf besar, beliau dalam berpikir juga bermadhab madhab Imam Tsauri. Tapi madhab Imam Sufyan Ats-Tsauri ini buatan apa ini? Buatan terus. Sebab murid-muridnya tidak mendokumentasikan atau tidak membukukan pemikiran-pemikiran Imam Sufyan secara baik. Terus kalau wonten tiyang itu pada niru metode istinbatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, saat ini buatan sing saged. Sebab tidak dibukukan bagaimana cara. Niki sering sangat sian ulama niku ngalim tapi disiak-siakne kali murid. Wonten Imam Sufyan Ats-Tsauri, wonten Imam Laits ingkang langkung alim daripada Imam Malik. Dewi Imam Syafi'i sakjane Imam Laits niku luwih alim kok Imam Malik. Tapi nopo-nopo berangsur-angsur namanya hilang sebab murid niku niat-niat atau si peniat-niat niku nggih boten diuri-uri keilmuane, boten dibukukan pemikirane, boten diturun-turunkan, boten dilestarikan keilmuan. Nah niki yang menjadi bahaya. Dan semoga Mbah Hasyim itu bunga di mata kita. Amin. Mana-mana itu betul namanya beliau. Walaupun kadang ngomong sebutan pantes, tapi ketanya kita saja sing gandolan. Ujung-ujung Mbah Hasyim itu bunga atas segala usaha kita untuk melestarikan ajaran beliau, untuk melestarikan ilmu-ilmu beliau sehingga nama beliau tetap dikenal oleh anak-anak saat ini. Orang bapak, orang ibu, banyak santri terbilang itu yang sekarang ketika santri baru datang itu ditangani anak saya ini Gus, sejak kelas 3 SD sudah pengen mau dari Terbir. Nggak tahu, bapak ibu itu buatan kertas Terbir. Tapi anaknya itu saking kelas 3 SD itu sampun kertas Terbir. Contohnya di sebelah kiri kula, kaji saya pun itu nggih terusnya ngoten nggih. Pondok Terbir itu guys, pokoknya kan sekolah SD ningali gambaran Mbah Hasyim. Terus langsung matur kan bapak ibu Pak, Bu, aku pondok nenek Mbah Hasyim. Bapak ibu ini sapa nek Mbah Hasyim iku? Wis pokoke golekne pondoke Mbah Hasyim. Lah kok kemudian kita niki saged angsal petunjuk, saged angsal maunah untuk gampang mencari sekolah, mencari pondok yang sahih, itu alhamdulillah sah. Dan sekarang kita lahir. Jadi kita ini lahir 2 kali. Pertama lahir dari ibu kita masing-masing, yang kedua lahir sebagai muridnya Mbah Hasyim. Lajeng wonten malih wasyifriyu malikiyan wal muhasibi syafi'iyan wal jurairi hanafiyan wal jilani hambaliyan. Mereka disebut wal jilani
Hambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya itu juga bermadhab Hambali. Dan kita niki sinten kok ampun boten purun bermadhab. Wa Syadili Malikiyan, Imam Syadili itu madhabnya Maliki. Fataqayyudu bi madhabin muayyanin ajma'ul haqiqah wa aqrabul tarasul wa at'alit tahqiq wa ashalu tanawul. Maka sesungguhnya pada zaman ini menguatkan diri kita dengan bermadhab niku langkung gampil untuk mendapatkan suatu makrifat, untuk mendekatkan kita untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, dan lebih mudah untuk menggapai apa yang kita harapkan berupa rahmat dan maghfirah dari Allah. Maka di sini Mbah Hasyim dawuh panahku nakhusul ikhwanana awaman muslimin. Monggo sama-sama dibayarkan Mbah Hasyim kan. Maka kula niki memperingatkan para sedulur-sedulur wong muslim ayat taku wa haqqa tuqatih wa an la yamutu illa wa hum muslimun wa yuslihu dzatal baini minhum wa ayyasilul arham wa ayyuhsinu ilal jiran wal aqarib wal ikhwan. Bahwa kita niki disuwun Mbah Hasyim untuk senantiasa berbuat baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada saudara. Wa ayyahrifu haqqal akabir wa ayyarhamul du'afa wal aswabir. Supaya kita niki senantiasa ngertos napa sing dados hak tiang-tiang sepah, supaya kita niki senantiasa welas dumateng tiang-tiang sing lemah kaliyan tiang-tiang ingkang kasih cilik. Wa nanhahum 'anil tadabbur wa tabaghur wa taqatu wa tahasud wal fikra wa talawul fikr. Nggih Mbah Hasyim niku mboten remen lek wonten tiyang niku terus para padu, terus tiyang niku musuh-musuhan, beten-betenan, hasut-hasutan, ugi pisah-pisahan. Salah satu usaha Mbah Hasyim dalam kurun awal menjadikan Islam di awal kemerdekaan, niku Mbah Hasyim sangat berusaha penuh untuk menyatukan umat Islam. Bahkan saat itu, sepengetahuan saya, sebanyak pengetahuan saya, Mbah Hasyim niku jarang mengangkat NU sebagai Mbah Hasyim niku jarang memposisikan sebagai rais akbar supaya yang non NU pun mau datang. Tapi tetap NU-nya sangat kuat. Tapi beliau untuk bersosial dengan yang lain, beliau melepaskan dulu. Ketika sudah raket baru diajak untuk bergabung. Sehingga Mbah Hasyim itu bukan tokoh, bukan hanya di NU menjadi seorang yang besar. Beliau oleh Al-Ustaz juga dipandang baik dan kadang memberikan solusi kepada Muhammadiyah, juga memberikan solusi kepada siapapun pada zaman itu. Mbah Hasyim merupakan tokoh yang sangat kuat pengaruh, terlebih di Nahdlatul Ulama. Tapi ampun boleh artikan bahwa ternyata Mbah Hasyim di NU buatan Mbah Hasyim niku ke NU atau ke semuanya niku sami-sami saya sedaya. Dalam arti misinya Mbah Hasyim adalah menyatukan umat Islam Indonesia. Lajeng wa nabsuhum an ayyakunu ikhwanan wa alal khairi ikhwanan wa ayyatasimu bi hablillahi jami'a wa an la yatafarraqu wa an yattabi'u kitab wa sunnah wa ma kana alaihi ulama'ul ummah al-Imam Abi Hanifah wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahum alladziina in aqada al-ijma' ala tina al-khuruj an madahibihim wa an ya'ridu amma kita minal jam'iyah al-mukhalafah. Dados Mbah Hasyim mugi ngemutaken kita sedaya supaya kita niki senantiasa menjadi saudara, senantiasa alal khairi akhwanan, yang saling menolong terhadap suatu kebaikan, dan juga supaya kita ini berpegang teguh terhadap ajarannya Allah. Dan yang bisa kita lakukan saat ini ya ayat tabiul kitab wa sunnah wa maka alaihi ulama ummah al-Imam Abi Hanifah bila akhir. Bahwa kita ini senantiasa harus mengikuti Quran, sunnah
dan para imam-imam. Para rawuh ingkang minulya, maka dari itu kita niki karena kadung keceluk muridnya Mbah Hasyim, kadung keceluk santrine Mbah Hasyim, akhirnya kita niki berhimpun saged melalui KPP, saged melalui majelis-majelis ngeten niki, atau saged melalui wadah-wadah yang lain. Dan kita berharap supaya di wadah-wadah tersebut kita dapat beramal, kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi niki ten al-hikam min ya'tillah. Wonten al-hikmah al-ula min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudil zalal. Bahwa kita niki walaupun mereka kita niki ngusahaken perkara-perkara sing sae, kita ingin beramal dengan suatu kebaikan-kebaikan. Tapi ternyata dawuhipun Mbah Kanjeng Nabi Hadratur Rasul, lan yudkhila ahadukum al-jannata amalikum. Bahwa ternyata kita niki mangke mlebet surga bukan sebab amal kita. Sahabat mendengar Nabi bilang seperti ini, coba mengcross-check lagi. Wala anta ya Rasulullah, apakah bahkan jenengan juga nanti masuk surga bukan karena amal? Oleh Kanjeng Nabi dijawab, wala ana illa ayyatahum madani Allahu birahmati. Aku yomu, bahkan Nabi pun nanti masuk surga bukan sebab amalnya, kecuali Allah itu mau mencurahkan rahmat-rahmatnya kepada Nabi. Apalagi nah ini sering dados kepikiran. Nah terus lah amal-amal niku gak bisa mlebu nenten surga. Terus nanti mlebu niki tiketnya damel nopo? Sebab memiliki yang masyhur pasti bahwa kita niki mlebu surga niku damel rahmate Gusti Allah. Tapi cara jelentrehne, cara jelasnya piye? Allah niku ngengken kita beramal, tapi mlebetin niku damel rahmat, sanes damel amal. Lalu memiliki tentang hikam, tapi niki ingkang disyarahi kali Syekh Ramdan Al-Budi, memiliki dibahas bahwa min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujud azab. Salah satu tanda bahwa kita ini masih mengandalkan amal kita untuk masuk surga, yaitu nuqsanur raja' inda wujud azab. Ketika kita niki berkurang rojaknya, berkurang harapannya terhadap rahmat Gusti Allah saat kita wujud di zalal atau ketika kita maksiat. Kadang kita niklah, yo kadang serobogep, kadang yo maksiat, kadang yo bolak-balik. Tapi kok ketika kita niku maksiat kemudian membuat rojak, membuat harapan kita terhadap Allah niku kok menurun, niku tanda bahwa selama ini kita masih mengandalkan amal kita saja. Sebab wonten yang jadi pedoman bagi ulama-ulama kita, yaitu yaqulu sahibu jawharit tauhid, fa in yuzibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Sakjane teorinya itu bagaimana sih tentang masuk surga itu bagaimana? Dawuhnya sahibu jawharit tauhid, wa in fa in yuzibna fa bi mahdil fadli. Benten swarga kok kita niku terus dilebetaken oleh Allah. Fa bi mahdil fadli, mongko niku murni sebab kanugrahane Gusti Allah, bukan sebab amal kita. Wa iyo adib fa bi mahdil adli, kok benjang niku malah diadab ya bi mahdil adli, sebab adile memang kados ngoten. Karena ten usul fikih niku lah wajib niku perkara sing dilakoni angsal pahala tinggal angsal dosa. Haram itu dilakoni angsal dosa ditinggal angsal pahala. Niki teorine usul fikih. Tapi Allah niku kok wonten tiyang taat, tiyang lakoni wajib tapi di wehi dosa. Nggih mboten menapa sebab sedaya niku sakjane kersane Gusti Allah. Tapi sakniki ngeten. Ten setunggal ayat Quran Allah niku dawuh
Allah niku dawuh udkhulul jannata bima kuntum ta'mal. Niki kadang ndadosaken piye? Udkhulu mlebu sira kabeh al jannata ing swarga bima sebab perkara kuntum kang ana sapa sira kabeh iku ta'mal. Iku padha ngamal sapa sira kabeh. Saking mriki kadang kita ngira, oh alah, berarti mlebu surga niku sebab napa-napa sing kita amalkan. Tapi ternyata transaksi kita masuk surga, transaksi kita tiket masuk surga itu mboten sami kados kita tuku tanah. Nek kita tuku tanah teng Kaji Saipul Ji, tanahmu tanah jenengan sapi pinten. Sak M Gus. Kula kula tumbas tunggal M kontan ya wis niki dados tanahe kula. Kula matur Ji, sesuk aja ning kene meneh ya wis. Tuku lho tanahe. Nggih, Kaji Saipul kedah ingkring. Tapi teng surga boten saged ngoten. Ya Allah, kula setor amal, kula teng dunya niku salat nggih, selawatan nggih, poso nggih, zakat nggih, kaji bolak-balik pun amale akeh tak setorne kula tak mlebet surga. Terus mangkel mlebet surga napa saged sanjang? Ya Allah, iki wis surga kok liyane gak usah mlebu. Boten saged. Karena transaksinya niki boten tidak seperti itu. Atau kemudian kita menagih janjinya Allah. Ya Allah, katanya jenengan masuk surga niku bima kuntum ta'malun. Kalau sampun ngamal niki niku kok boten mlebu surga pripun iki? Maka lek niki kita laksanakan, maka kelak Allah akan menjawab seperti ini. Katakanlah kita niki setor amal sholat. Ya Allah, walaupun sholat boten ate ninggal. Kalau tak mlebu surga nggih. Maka Allah bakal menjawab. Nah, sing garai sampean mampu sholat iki yo ya aku. Ya Allah, kula niki sampun Islam, kula tak mlebu surga nggih. Lah sing nunjuke Islam sampean niku yo gak aku. Ya Allah, kula niki poso, sampun poso, kula tak mlebu surga nggih. Lah sing nyarekake poso iki yo gak aku. Lah nek mangke Gusti Allah jawab ngeten, niki sing bakale amal kita niki mboten kanggo. Sebab niku wau sedaya amal-amal niku sejati niku ya Allah ingkang paring kita kemampuan. Sinten ingkang siapa yang kemudian membuat hati kita lapang untuk menerima Islam, yang memampukan kita untuk haji, yang membangunkan kita di tengah malam untuk sholat, yang membuat kita betah duduk di majelis seperti sedaya niku Allah. Kalau kita menggugat Allah dengan amal kita, niki maki bakale boten mempan. Bakale malah diwakil. Nah sampean ngamal ngono kuwi apa ya gak sebab aku to, cung ngono duwaya karo sekolah amal. Lah, terus pripun? Oh iki bingung. Niki kalih mengolah kitab iki, tak jane piye. Lajeng akhirnya ngeten. Niki gara-gara dadaan iki kitab 30 halaman tak bolak-balik niki. Lajeng pripun tak jane pripun? Iku lho nggih, bolak-balik kita. Lajeng sakjane pripun logikanya? Bagaimana menganalogikan Allah menyuruh kita beramal, tapi nanti Allah memasukkan surga dengan bukan pakai amal kita. Kemudian Syekh Muhammad Al-Buti membuat ilustrasi yang sangat bagus. Ilustrasi kita beramal itu sama ketika seorang bapak sedang jalan-jalan bersama anaknya, kemudian bertemu dengan seorang pengurus. Sang bapak bilang kepada anaknya, "Le, sampeyan paringna duit iki nang wong kuwi, nang pengurus kuwi. Engko nek sampean gelem nglakoni iku tak tumbaske es krim, apa tak tumbaske hadiah." Pun akhirnya anak niki sing diparingi duwike bapake. Terus marine duit niki teng pengemis niku, terus nuntut hadiah teng bapaknya. Aku mari sedekah nang pengemis. Saiki pundi hadiahku? Tapi karena bapak ini pengen bungah nih anak, pengen nuduhake bahwa ini perkara sing saya, akhirnya diparingi ganjaran berupa es krim, mawa aja. Diparingi ganjaran apa sing mau dijanjikan berupa es krim. Nah, ngoten niku analogi bagaimana Allah meminta kita beramal. Allah niku nuduhaken salat. Zabirza,
nek kowe salat bakale kowe nglakoni keapian untuk ikut ganjaran iki. Tapi sejatinya kita salat juga karena kemampuan yang diberikan oleh Gusti Allah. Begitupun si anak tadi sejatinya bersedekah itu nggak damel artane aku tuh bapak. Kita niki haji oleh Allah langsung haji bakal ngeten. Akhirnya kita nuntut Allah dengan amal haji. Ya Allah, kalau pun haji pengen selawe pun surga kula sing pundi kula tak mlebet. Lah ngeten iki kita haji niki nggih damel arto. Artone nggih artone sakjane artone Gusti Allah. Tapi ampun dikirim. Wonten wong NU debat kali HTI. HTI kan khalifah. Ini buminya Allah. Pokoknya di sini harus tegak agamanya Allah dengan caranya dia sendiri. Wonten pengurus MWCN pun komposal kan. Buminya Allah. Sertifikatnya mana gitu? Malah tak sertifikatnya selama Allah itu pundi ya boten tak jauh. Tapi lek damel nglawan tiang-tiang sing senengane melewati majas nggih sakjane efektif. Kalau ada orang bilang ini adalah buminya Allah, maka kita harus menegakkan kekhalifahan. Pengurus MWCN pun bunder dia carane nuturi kalau memang ini buminya Allah, mana sertifikat atas nama Allah boten. Tapi lek niki boten. Bahwa sejatinya kita haji itu nggih damel harta itu nggih berupa rezeki welas kasih Allah kepada kita. Mula amal-amal niki mangke kalah lek ditimbang kalih welase Gusti Allah dumateng haji. Mula bagaimana nanti kita menghadapi hari akhirat, maka hal yang paling bagus untuk bisa kita lakukan ada dalam suatu makalah kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Ya Allah, saya itu bangga betul, saya itu merasa mulia karena panjenengan itu adalah Tuhan saya, dan saya juga merasa bangga betul karena ini menjadi hamba dari Tuhan yaitu panjenengan. Artinya apapun ibadah, apapun amal yang memang Allah itu perintah pada kita, sejatinya Allah hanya ingin mengetes loyalitas kehambaan kita. Bahwa dalam beramal, misal saya itu punya dua santri, kemudian santri pertama tak minta tolong untuk pindah lemari. Kang, tolong lemari kuwi dipindah nih. Santri pertama ini manut, pokoknya dipindah saja. Tapi santri yang kedua ketika saya suruh, Kang, tolong lemari ini dipindah nih. Santri kedua ini masih nanya, ya memang kenapa harus dipindah Gus? Memangnya kalau dipindah nanti di bawah lemarinya ada uangnya enggak? Atau kalau dipindah nanti saya dapat apa? Dalam dua analogi ini tentu saja saya sebagai orang yang nyuruh itu lebih suka uang tak di bawah itu mana? Katakan takut. Begitupun konsep beribadah. Sebenarnya selain ganjaran yang dijanjikan, Allah itu juga mengenai loyalitas kita. Kalau dalam fikih itu ada istilah ta'abudi, maka ta'abudi itu mari kita artikan sebagai loyalitas. Apapun yang diberitakan Allah sakjane sing dites niku loyal. Iki loyal tak sih nang aku tak kawan salat. Jam 3 kok tahajud adem-adem. Terus napa niku? Wudu normalnya sampun nikah ngeten iki kedah adus riyen. Tambah repot gitu ternyata. Kalau sholat adus e adem ya. Tapi ternyata yang dites, yang ingin dilihat oleh Allah adalah loyalitas kita. Mula mangke teng akhirat itu muga-muga kita niku saged dados hamba ingkang kados mekaten. Amin. Boten hamba ingkang iki. Wala saufa yakunu jawabu kullun minna in su'iltu, bahwa nanti semoga ketika kita ditanya di akhirat, maka semoga kita bisa menjawab seperti ini. Nanti kita di akhirat dijawab bima ji'tani min dunya kallati kuntu fiha. Ketika kita seorang hamba di akhirat dibangunkan untuk kedua kali oleh Allah dan ditanya, "Hei, Cung, sampeyan
terus tak kei kesempatan urip ning dunya, ning akhirat sanggune apa? Maka semoga jawaban kita adalah jituka bil amali fi rahmatik wa bil amali fi karamik, jituka faqiran illa min ubudiyatillah, dzalika huwa ra'sul malil ladzi aqifu bihi baina yadik. Bahwa ya Allah, kula niki dugi dumateng panjenengan. Mboten napa-napa kecuali kula niki angen-angen karamik kelomane panjenengan. Kula niki angen-angen rahmate panjenengan. Kula niki dugi mriki dados tiyang sing fakir kecuali kula niki murni hambane panjenengan. Sebab mangke wonten di akhirat itu ada dua orang yang masuk neraka karena ketika di dunia ini tidak mau mematuhi, tidak mau menjadi hamba yang loyal kepada Gusti Allah. Langsung dua orang ini dipanggil oleh Allah. Iya, mau remedi apa enggak? Kalau bahasa ujian itu, iya remedi enggak ya? Ya Gusti Allah. Ya wis lek ngono sampe ning dunya tak kei kesempatan urip gak gelem taat ning aku, saiki gelem tak gak taat. Ya Gusti Allah, kula tak taat. Ya wis saiki sampe mlebu neraka. Dari dua orang tadi ada yang ketika disuruh Allah masuk neraka, lo itu mantap semangat. Semangat yang belum merokok sebab diperintah oleh Gusti Allah dan akhirat pengen nyemplung neraka. Ditakuti oleh Gusti Allah. Kowe iki kok nyemplung neraka kok semangatnya kaya ngono. Dawuh tiyang iki wau, ya Allah selama di dunia saya tidak pernah patuh terhadap panjenengan, maka di akhirat ini kalaupun kepatuhan saya harus masuk neraka, saya akan patuh 100%. Ada juga yang kedua, ketika dimasuk neraka malah larinya ke surga. Ditimbali oleh malaikat, kamu pada rokok malah yang lain yang surga. Kata orang yang kedua ini, malaikat, saya itu yakin betul terhadap rahmatnya Gusti Allah, maka walaupun Allah yang meminta saya ke neraka, pasti ujung-ujungnya akan masuk surga. Kata malaikat itu pintar cah iki. Maka semoga kita ini menjadi hamba yang lebih besar rojaknya, hamba yang lebih besar keyakinannya atas rahmatnya Allah. Amin, amin. Segala kesalahan-kesalahan kita, semoga barokah kumpulan-kumpulan ini sakit mendosakan. Amin, amin. Turunnya rahmat kepada kita, ya dosakan kita niki alal khairi ahwanan, sakit terus seduluran sing saling membantu terhadap kebaikan. Amin. Akhir saking ngaos niki, monggo sami-sami kita waos Quran, Quran, mugi barokah Quran dimadhab kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Barakatul Qur'anil alim wa bi hurmati habibika wa rasulika karim. Fa'fu anna ya karim wa anna ya rahim waghfir lana dhunubana wa bi fadlika wa qadirika ya akramul akramin. Wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khal'atil Qur'an wa asilul jannata ma'al Qur'an wa atina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Qur'an wa arham jami'a ummati Muhammadin bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil akhirati qiyamati syafi'a wa ala siratil qura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha da'ila wa imama wa bi fadlika wa bi judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani tilawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma sultanana sultanal muslimin wa uzara'ahu wa mutala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin wa tub salamata wal afiyata alaina wa ala hujjati wa uzati wal musafirin wal muqimina fi barrika wa bahrika fil ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma baligh lana qawlanahu wa nura ma talawnahu bi rahmatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi
التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا